Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi di video pembelajaran Pak Imron. Kita sudah belajar di tema 1 ya. Sudah selesai kita belajar di tema 1 dan kita akan melaksanakan ulangan harian di hari Selasa dan Rabu ya anak-anak. Nah, jadi di video pembelajaran kali ini Pak Imron akan mereview dan memberikan kisi-kisi soal ulangan harian tema 1. Jadi kalian pahami baik-baik ya video pembelajaran Pak Imron ini. Oke, kita langsung saja ya. Nah, masih ingat dengan kata ungkapan? Jadi kata ungkapan adalah gabungan dua kata yang kata asalnya berbeda arti. Contoh kata ungkapan. Ada banyak contoh kata ungkapan. Di sini Pak Imron akan memberikan beberapa contoh kata ungkapan. Pertama, ada kata buah tangan yang artinya oleh-oleh. Yang kedua, ada kata buah hati yang artinya anak dari orang tua. Yang ketiga, kepala dingin yang artinya sabar atau tenang. Yang keempat, besar kepala yang artinya sombong. Yang kelima, bintang kelas yang artinya orang paling pintar di kelas. Yang keenam, kepala batu yang artinya susah dinasehati. Yang ketujuh, rendah hati yang artinya tidak sombong. Dan yang ke-8, turun tangan yang artinya ikut membantu. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai kata ungkapan dan contoh kata ungkapan ya. Sekarang coba kita akan membuat contoh kata ungkapan, kita buat menjadi satu kalimat. Nah, ini ada kata ungkapan bintang kelas. Kemudian kita membuat sebuah kalimat dari kata bintang kelas. Ini adalah contoh kalimat yang mengandung kata ungkapan. Orang yang paling pintar di kelas Mutiara selalu ranking 1 di kelasnya. Teman-temannya menyebut Mutiara sebagai bintang kelas. Dari kalimat ini, manakah kata ungkapan? Ini dia ya kata ungkapannya, bintang kelas yang artinya orang yang paling pintar di kelas. Sekarang kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Masih ingat nggak anak-anak semuanya tentang kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu ya. Kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata ayo dan juga kata mari ya. Jadi boleh salah satu nih. Ada yang diawali dengan kata ayo dan juga ada yang diawali juga dengan kata mari. Kemudian biasanya kalimat ajakan itu diakhiri dengan tanda seru. Ini ya contoh dari tanda seru ya. Bentuknya seperti I terbalik ya. Nah, di sini ada teks percakapan ya. Coba kita baca dulu yang ini. Udin dan teman-temannya sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya memperingati hari kemerdekaan. Bacalah percakapan di samping ini dengan teliti. Nah, ini ada teks percakapannya ya. Antara Udin dan Edo. Coba kita baca nih. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh.
Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba lomba itu, sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Tadi kita sudah membaca teks percakapan antara Edo dan Udin. Nah, ini ada pertanyaannya. Yang mana kalimat ajakan yang terdapat pada teks percakapan antara Edo dan Udin? Mana coba kalimat ajakannya? Kalimat ajakan yang pertama adalah ini. Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Kenapa ini kalimat ajakan? Karena di sini terdapat kata ayo. Ya. Ayo tadi adalah termasuk ke dalam kalimat ajakan ya. Kemudian diakhiri dengan tanda seru ya. Berarti ini benar termasuk ke dalam kalimat ajakan. Kemudian yang mana lagi kalimat ajakan? Nah, ini ya termasuk kalimat ajakan. Ayo aku bantu memompanya. Kemudian apakah masih ada lagi kalimat ajakan? Ini dia ya. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita ya. Jadi di sini ada berapa kalimat ajakan? Ada 3 ya. Kita lanjut. Tadi kita sudah belajar kalimat ajakan, sekarang kita akan belajar kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri katakan atau lah. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Jadi seperti ini contoh soalnya. Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah masuklah ya. Ini termasuk kalimat perintah. Kenapa termasuk kalimat perintah? Karena di kata ini terdapat ada kata lahnya di belakangnya ya. Lah, berarti ini termasuk kalimat perintah. Kalimat perintah itu ya adalah kalimat yang disampaikan untuk memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu hal ya anak-anak semuanya. Biasanya kalimat perintah itu ya di kata perintahnya diakhiri dengan kata lah ini, lah ya. Atau kan ya, bisa lah bisa kan. Sekarang yang nomor 2. Titik-titik kebersihan kelas. Kira-kira kata apa yang kita bisa masukkan ke sini? Ya, kata jagalah. Jagalah kebersihan kelas ya. Kemudian yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Nah, kata apa untuk melengkapi kalimat ini? Ya, ini dia kata perintahnya. Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan ya. Jadi kata perintahnya adalah tutuplah. Kemudian yang keempat, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Nah, kira-kira kata perintah apa yang bisa kita masukkan ke titik-titik ini agar ini menjadi kalimat perintah yang benar? Ya, ini dia jawabannya. Rapikanlah buku-buku di rak agar terlihat rapi ya. Kemudian yang terakhir, apa ini? Titik-titik sampah pada tempatnya. Ada yang tahu? Ya, ini dia kata perintahnya agar melengkapi kalimat ini. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Jadi ini ya adalah kata perintah ya anak-anak. Tapi kalau misalkan dari sini sampai sini ini adalah kalimat perintah. Jadi kita tadi sudah mempelajari tentang kata perintah dan kalimat perintah ya.
kita di sini telah mencari kata perintah yang sesuai dengan kalimatnya agar menjadi sebuah kalimat perintah yang benar ya. Jadi ini contoh kata perintahnya. Pertama ada kata masuklah, yang kedua ada kata jagalah, yang ketiga ada kata tutuplah, yang keempat ada kata rapikanlah, dan yang kelima ada kata buanglah ya anak-anak semuanya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini ada gambar. Ada gambar dua orang anak laki-laki yang sedang saling berbicara ya. Coba kita baca dulu nih. Hari sudah sore doh. Aku permisi pulang ya. Aku harus beribadah. Baik, Din. Kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Ini termasuk ke dalam pengamalan sila keberapa? Termasuk ke dalam pengamalan sila pertama ya. Kenapa termasuk ke dalam pengamalan sila pertama? Karena lihat di sini. Di sini ada kata beribadah ya. Lihat di sini. Aku permisi pulang ya, aku harus beribadah. Nah, di sini Udin mau beribadah. Berarti dia melakukan pengamalan dari sila pertama. Yang mana sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ya. Ingat, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau sila pertama itu biasanya ya, contoh pengalamannya itu ya, biasanya itu tentang ibadah ya, bisa sholat, mengaji ya, dan lain sebagainya. Itu contoh pengamalan atau penerapan dari sila pertama ya. Jangan lupa dihafalkan bunyi silanya. Sila yang pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada gambar. Ada gambar anak-anak yang pertama nih. Ada gambar anak-anak yang sedang bermain. Mereka bermain tanpa membedakan suku ya. Jadi di sini ada yang orangnya itu ada yang orang Palembang ya, kemudian ada orang Prabu Muli, ada orang Lahat, ada orang Linggau ya. Banyak di sini. Nah, tapi mereka ini kompak, mereka rukun, saling bermain tanpa membedakan suku. Nah, ini kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini ada anak-anak yang sedang menarikan tarian daerah, tapi tarian daerahnya adalah tarian daerah lain ya. Jadi bukan tarian daerah tempat asal mereka ya. Misalkan nih, anak-anak ini dia ini orang Palembang, tapi mereka membawakan tarian daerah dari daerah Aceh ya. Berarti anak-anak ini menghormati adat istiadat daerah lain. Nah, kira-kira termasuk ke dalam pengamalan sila keberapakah ini? Sila ketiga ya. Sila ketiga yang artinya Persatuan Indonesia. Kenapa ini termasuk ke dalam pengamalan sila ketiga? Dikarenakan, coba lihat dulu bunyi dari sila ketiga. Persatuan Indonesia ya. Nah, di sini anak-anak ini rukun ya. Mereka bermain tanpa membedakan suku ya. Berarti dia termasuk ke dalam Persatuan Indonesia. Ini mereka menghormati adat istiadat daerah lain. Nah, ini termasuk ke dalam pengamalan dari sila ketiga Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan lambang pohon beringin. Nah, sekarang ada gambar lagi nih. Coba kita baca dulu nih. Hari ini kita akan memilih ketua kelas.
Nah, berarti di sini ada anak-anak dan ini ada ibu guru ya. Ibu guru ini sedang memimpin tentang pemilihan siapa sih yang mau menjadi ketua kelas di sini. Nah, mereka ini bermusyawarah untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ketua kelasnya ya. Kemudian gambar yang kedua ini ada anak-anak yang sedang berdiskusi ya, kemudian saling menanyakan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Kira-kira ini termasuk ke dalam penerapan dari sila keberapa? Ada yang tahu? Sila keempat ya, sila keempat. Yang mana bunyi dari sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi misalkan nih penerapan dari sila keempat ini biasanya tentang musyawarah dan berdiskusi anak-anak. Jadi dipahami, kemudian jangan lupa bunyi silanya juga dihafalkan. Oke, kita lanjut. Nah ya, sila keempat ini dilambangkan dengan lambang kepala banteng ya anak-anak. Nah di sini ada gambar nih, ada gambar, lihat ada orang yang sedang membantu mereka memberikan sembako kepada masyarakat yang sedang terkena musibah ya, termasuk ke dalam penerapan dari sila keberapakah ini? Termasuk ke dalam penerapan sila kelima, yang mana bunyi dari sila kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang disimbolkan dengan simbol padi dan kapas. Nah, kenapa sih ini termasuk ke dalam penerapan dari sila kelima? Ya, kita lihat dulu bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mereka ini ya, masyarakat ini ya, mereka saling ini memberikan sembako kepada orang yang sedang terkena musibah ya, yang sedang terkena bencana alam. Nah, ini termasuk pencerminan atau penerapan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bisa meringankan ya beban dari orang yang terkena musibah ini ya. Jadi itulah kenapa memberikan sembako kepada masyarakat yang sedang terkena musibah ini adalah penerapan dari sila kelima ya. Yang mana bunyi dari sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar membaca bilangan pada tempatnya ya. Coba masih ingat gak anak-anak semuanya? Nah, ini ada, coba ini 21 ya, ini adalah 21. Angka 1 yang ada di belakangnya ini menempati tempat satuan. Jadi yang paling belakang ini adalah tempat satuan. Kemudian angka 2 yang ada di depan angka 1 ini menempati tempat puluhan ya anak-anak. Kemudian apakah di sini ada tempat ratusan? Tidak ada ya. Kenapa tidak ada tempat ratusan di sini? Karena di sini jumlah angkanya cuma 2 ya. Jadi tempat yang pertama ini tempat satuan, tempat angka yang kedua ini adalah tempat puluhan ya. Karena cuma 2 jadi cuma sampai puluhan saja ini. Nah, kalau kan misalkan angka ini ada 3 angka, 1, 2, 3 ya. Jadi ada 3 angka. Kalau 3 angka berarti ya ada tempat satuan, ada tempat puluhan, dan juga ada tempat ratusan ya. Karena dia 3 angka. Coba kita belajar nih, kita ingat-ingat. Angka 1 yang ada di belakang ini menempati tempat satuan ya. Kemudian
Angka 2 yang ada di tengah ini ya, di sebelah angka 1 ini adalah tempat puluhan. Kemudian tempat yang paling depan ini, angka 1 ini adalah tempat ratusan ya anak-anak semuanya. Jadi jangan lupa ada tempat ratusan, ada tempat puluhan, ada tempat satuan. Nah, coba kita belajar menulis bilangan ya. Menulis bilangan tadi kita sudah belajar tentang tempatnya ya. Ada tempat satuan, ada tempat puluhan, ada tempat ratusan. Sekarang kita menuliskan bilangannya. Kira-kira kalau misalkan kita tuliskan ini ya. Ini kalau misalkan kita tuliskan bilangan ini ya. Dituliskan berarti harus sesuai dengan tempatnya. Maka cara penulisannya adalah kita baca dulu ya, atau kita tulis dulu bagian ratusannya atau tempat ratusannya, kemudian baru puluhannya, kemudian baru satuannya ya. Seperti itu. Jadi ini adalah 127 ya. 127 harus sesuai tempatnya. Cara penulisannya dan cara membacanya ya harus didahulukan dulu ratusan, kemudian baru puluhan, kemudian yang terakhir satuan. Jadi ini ya cara membacanya dan cara menulisnya adalah 127 ya. Ini tulisannya ya, 127. Kemudian yang kedua, berapa ini? Kita baca dulu nih yang paling depan ya, bagian ratusannya 245 ya anak-anak semuanya. Ingat ratusan dulu, puluhan, baru satuan. Nah yang ketiga, bagaimana ini cara membaca dan menulisnya? 326 ya. Ingat kata Pak Imron tadi ya. Cara membaca dan menulis bilangan itu ya, kita dahulukan tempat ratusan, kemudian puluhan, dan satuan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan yang terbesar ya. Sekarang Bapak review nih, Bapak ulangi lagi biar kalian lebih memahami lagi. 562, kemudian ini 343, kemudian bilangan ini 467. Nah, bagaimana cara mengurutkannya ya? Bagaimana nih cara mengurutkannya? Misalkan coba kita lihat dulu. Kita lihat dari angka ratusannya dulu. Jika angka ratusannya berbeda, maka langsung diurutkan ya. Jadi kita lihat dulu angka ratusannya. Nah, angka ratusan itu di paling depan ya. Ini 5, ini 3, ini 4. Beda nggak angkanya? Berbeda ya. Kalau misalkan berbeda berarti bisa kita urutkan ya. Bisa kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Bisa juga kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Coba kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar dulu. Mana nih yang urutan paling pertama? Nah, urutan yang pertama ya adalah 343 ya. Jadi ini yang paling kecil. Kemudian urutan yang kedua adalah 467. Dan urutan yang ketiga adalah 562 ya. Jadi ini adalah urutan dari yang terkecil sampai yang ke yang terbesar. Kemudian coba kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil.
Bilangan mana yang paling besar nih? Bilangan yang paling besar adalah 562. Kemudian urutan yang kedua adalah 467 dan urutan yang ketiga adalah 343. Kita masih belajar di cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan yang terbesar. Nah, coba kita baca nih. Kita lihat dari angka ratusannya dulu. Jika angka ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya. Jika puluhannya berbeda, langsung diurutkan. Nah, coba kita lihat bilangannya ini. Bilangan ini ya, kita lihat dulu ratusannya. Kalau ratusannya berbeda, bisa kita urutkan ya. Bisa langsung kita urutkan. Tapi kalau misalkan ratusannya sama ya, seperti contoh soal yang ini kan sama nih angka ratusannya. Berarti tidak bisa kita langsung urutkan. Kita harus melihat angka puluhannya dulu. Kita lihat angka puluhannya. Kalau misalkan angka puluhannya itu berbeda antara bilangan satu dengan bilangan yang lainnya, berarti bisa kita urutkan ya. Coba kita lihat nih angka puluhannya. Ini angka 6, ini angka 5, dan ini angka 3. Nah, berarti ini bisa kita urutkan karena angkanya berbeda ya anak-anak semuanya. Nah, coba kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang mana dulu nih bilangannya yang menempati urutan pertama? Kalau misalkan dari yang terkecil, ini dia ya. Pertama urutannya adalah 431. Urutan yang kedua adalah 456. 454 ya maksudnya. Urutan yang kedua 454. Dan urutan yang ketiga ya, urutan yang paling besar adalah 461 ya. Kemudian kalau misalkan urutan dari yang terbesar ke yang terkecil, kira-kira yang mana nih yang paling besar yang harus kita urutkan terlebih dahulu? Ini dia ya, 461. Kemudian urutan yang kedua adalah 454. Dan urutan yang ketiga adalah 431 ya. Jadi ingat yang kita pelajari yang ini ya, karena ratusannya sama berarti puluhannya yang kita lihat ya. Kalau puluhannya beda langsung kita urutkan ya. Seperti ini 6, 5, 3. Yang mana paling kecil? Jadi yang ini ya. Kalau yang paling besar yang mana? Yang ini ya. Kan ini 6 paling besar kan ya. Sekarang kita lanjut nih. Nah, kalau misalkan tadi puluhannya ya, ratusannya sama, puluhannya yang berbeda. Kalau ini ratusannya sama ya, puluhannya juga sama ya. Jadi bagaimana nih cara kita membandingkan bilangannya? Berarti kita harus melihat satuannya ya. Satuannya yang kita lihat. Kalau misalkan satuannya berbeda, maka kita dapat membandingkannya. Kita lihat nih, 5. Nah, ini sama nih ratusannya. Maka kita lihat puluhannya. 6. Nah, ini sama nih. Kita lihat terakhir, kita lihat satuannya. Ini 1, ini 4, ini 2. Nah, ini satuannya berbeda. Jadi bisa kita langsung urutkan ya. Coba kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Yang mana nih urutan yang pertama? Ini ya urutan yang pertama 561 ya, karena ini yang paling kecil ya, yang paling kecil nih, lihat satuannya. Kemudian urutan yang kedua 562 dan urutan yang ketiga adalah 564 ya, ini dia. Kalau urutan dari yang terbesar ke yang terkecil, ini ya.
kita lihat nih yang paling besar yang mana. Yang paling besar adalah 564. Lihat satuannya. Kemudian urutan yang kedua adalah 562. Dan urutan yang ketiga adalah 561. Jadi ingat ya, yang harus dilihat itu adalah kalau misalkan puluhannya sama, ratusannya juga sama, yang dilihat adalah satuannya ya. Kalau satuannya berbeda berarti bisa dibandingkan. Seperti ini, kalau misalkan kita mau mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini 1, ini 4, ini 2. Kira-kira mana angka yang paling kecil? Ya ini kan, berarti ini kita tulis duluan di sini. Selanjutnya, karena ini sudah ditulis, tinggal ini dengan ini. Yang mana angka paling kecil yang satuannya? Ini kan, berarti ini kita tulis di sini. Selanjutnya yang terakhir, ya ini kita tulis di sini. Begitupun juga cara mengurutkan yang terbesar. Lihat yang mana angka paling besar. Ini 2, ini 4, ini 1. Berarti yang harus kita tulis pertama kali adalah 4 ya. Nah, jadi 564. Urutan yang kedua adalah yang mana? Ini atau ini? Ini ya, 562. Dan yang paling kecil adalah 561. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan. Tentukan jumlah dua bilangan berikut. Kita baca dulu bilangannya, 248 dan 175. Kalau soalnya begini, berarti harus dijumlahkan atau ditambahkan. 248 ditambah 175 ya. Bisa kita pakai cara pendek aja ya. Nah, kita langsung jumlahkan. 8 tambah 5 berapa? 13 ya. 3-nya kita tulis di sini di tempat satuan. Kemudian satunya ya kita simpan di tempat puluhan yang ada di samping 8 ini ya, di atasnya. Nah, di atas angka 4 kita tulis angka 1 ya. Nah, ini. Kemudian baru kita jumlahkan yang bagian tengahnya. 1 tambah 4 tambah 7 berapa? 12 ya. Seperti yang tadi, 12. Angka 2 yang paling belakang ini ya, dari angka 12, 2-nya kita tulis di bawah sini. Kemudian satunya kita taruh di tempat ratusan atau di sampingnya. Samping sini di bagian atas. Kita taruh di sini angka 1. Nah, kemudian baru kita tambahkan. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4 ya. Jadi jumlah kedua bilangan adalah 423 ya anak-anak semuanya. Nah, sekarang kita belajar pengurangan dengan teknik meminjam. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Misalkan nih ada soal, tentukan selisih antara dua bilangan berikut, 248 dan 175. Selisih itu apa? Nah, selisih itu harus tahu kalian. Selisih itu adalah perbedaan nilai ya antara kedua bilangan. Bagaimana cara mencari perbedaan nilai itu? Dengan cara mengurangkan bilangan yang besar, kita kurangkan dengan bilangan yang kecil ya. Dikurangkan, ingat ya, kalau misalkan selisih itu pasti pengurangan. Pengurangannya itu adalah bilangan besar dikurang dengan bilangan kecil. Nah, ini ada dua bilangan nih. Mana bilangan yang besar coba? Tadi sudah kita cara membaca dan menulis bilangan ya, sesuai tempatnya.
Ini kalau misalnya kita baca 248 ya, ini 175. Bilangan yang besar yang mana? Yang ini ya, yang 248. Kemudian ini yang kecil, yang 175. Nah, sekarang kita kurangkan ya, karena ini selisih. Ingat, kalau selisih itu pengurangan. Kita tulis di sini 248, di bawahnya kita tulis 175. Langsung kita kurangkan. 8 dikurang 5. 8 dikurang 5 adalah 3 ya. 4 dikurang 7 sekarang. 4 dikurang 7 itu ya, karena 4 itu angkanya kecil dan 7 besar, jadi tidak bisa langsung dikurangkan. Harus meminjam angka 1 dari angka 2 ini ya. Jadi 4 ini berubah menjadi angka 14 ya, karena sudah minjem angka 1. Ini angka 4, di depannya kita tulis angka 1 sehingga menjadi 14 ya. Baru kita kurangkan ini. Ini kan bisa kita kurangkan. 14 dikurang 7 sama dengan berapa? 7 ya. Selanjutnya 2 ini karena sudah dipinjam angka 1 sehingga berkurang 1 duanya. 2 dikurang 1 sama dengan 1 ya. Kita tulis di atasnya ini angka 1. Kemudian 1 dikurang 1. 1 dikurang 1 ini 0 ya. Kalau misalkan 0 di depan itu tidak perlu ditulis ya. Jadi selisih 248 dan 175 itu adalah 73 ya anak-anak semuanya. Jadi ingat, kalau misalkan selisih ya adalah perbedaan nilai antara dua bilangan. Cara mencari selisih itu mengurangkan bilangan besar dengan bilangan kecil seperti ini tadi ya. Kita kurangkan 8 kurang 5 sama dengan 3. 4 kurang 7, karena 4 ini lebih kecil dan 7 besar, tidak bisa kita langsung kurangkan. Kita pinjam dulu angka 1 dari angka setelah 4 ini. Setelah angka 4 ini adalah 2 ya. Nah, kemudian kita pinjam angka 1, kemudian kita tulis 4. Nah, 14 kurang 7 bisa kan? 7 hasilnya. Kemudian 2 ini sudah dipinjam angka 1 sehingga berkurang 1, tinggal 1 kurang 1 0. 0-nya tidak usah ditulis. Jadi seperti itu ya. Dipelajari agar bisa kalian menjawab soal ulangan hari Selasa dan hari Rabu. Nah, cukup sampai di sini saja ya video review dan kisi-kisi soal ulangan harian tema 1 dari Pak Imron. Jangan lupa kalian benar-benar pelajari video pembelajaran ini, karena soalnya ya pasti akan seperti di contoh soal yang kita pelajari tadi di video pembelajaran ini ya. Jadi harus belajar kalian. Pak Imron akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.